Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ali selaku guru fikih kelas 8, yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Zalfa Jahira, perwakilan dari kelompok 4 akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Perkenalkan teman-teman kami di kelompok 4. Yang pertama. Perkenalkan, nama saya Ana Sabana Azmi. Saya Sabita Jenny. Perkenalkan, nama saya Alfiana Nasujara. Perkenalkan, nama saya Azanur Lailatul Badriah. Perkenalkan, nama saya Fra Enola Gelia Piana. Perkenalkan, nama saya Wardah Amelia Mahmuda. Susunan acara pada diskusi kita hari ini ada di antara 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi, 3. Sesi tanya jawab, 4. Masukan atau arahan dari Bapak Ali Mazhari selaku guru fikih, 5. Penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Sebelum dimulainya pembacaan materi, marilah kita diawali dengan pantun. Jalan bergaya penuh sensasi. Saat berdiri terlihat seksi. Izinkan saya sampaikan presentasi. Moga jadi bahan diskusi. Saya persilahkan untuk masing-masing yang bertugas untuk menyampaikan materi secara berurutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau membicarakan materi tentang zakat adalah salah satu dari 5 pilar utama dalam agama Islam dan merupakan kewajiban keuangan yang dikenakan kepada umat muslim yang mampu untuk membersihkan harta seseorang dari sifat-sifat negatif seperti kekikiran, keserakahan, dan egoisme. Zakat merupakan ibadah yang mengandung unsur sosial, ekonomi, dan spiritual. Selain itu, zakat juga salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala dan keberkahan darinya. Zakat mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa, serta menumbuhkan dan mengembangkannya dengan berbagai kebaikan. Berasal dari kata zaka yang memiliki makna suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fra Enola Gelia Piana mau membacakan materi tentang hukum zakat dalam Islam. Hukum zakat dalam Islam adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum zakat ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa ta'atuz zakah wa tawarka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfiana Nasujara mau membaca. Di sini saya Alfiana Nasujara mau membacakan materi tentang hukum zakat dalam Islam. Hukum zakat dalam Islam adalah wajib.
Hukum zakat dalam Islam adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum zakat ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wasalli alaihim inna wataka sakanun lahum wallahu sami'un alimun. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nasabana mau membacakan materi tentang hukum zakat dalam Islam. Hukum zakat dalam Islam adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum zakat ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Maryam ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ya'muru ahlu bis-shalawati waz-zakawati wa kana 'inda rabbih mardiyah, yang artinya dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seseorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Surat Al-Maryam ayat 55. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sabita Jenny mau membacakan materi tentang dalil tentang zakat dalam hadis. Dilansir dari kitab Syarah Riyadus Shalihin Jilid 2 karya Imam An-Nawawi, beberapa dalil tentang zakat yang termaktub dalam hadis antara lain sebagai berikut. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhum, ia berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Bay'atun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala iqamis sholati wa ita'iz zakati wa nushi likulli muslimin muttafaqun alaihi. Artinya, aku telah berbait kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Azan Nurul Badriyah mau membacakan materi tentang dalil tentang zakat dalam hadis. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Akhbirni bi amalin yudkhilnil jannata." Qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiz zakah wa tasir rahima muttafaqun alaihi. Artinya, beritahukan kepadaku tentang amal perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Lalu beliau bersabda, sembahyanglah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan sambunglah silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk kelompok 4 atas materinya. Itulah penyampaian dari pemateri tentang zakat. Memasuki sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Pada diskusi ini akan dibuka 2 sesi untuk bertanya kepada teman-teman yang ingin bertanya agar bisa mengajukan tangan. Angkat tangan, Cong. Apa hukum zakat di dalam Islam dan sebutkan dalilnya? Barangkali ada yang mau menjawab? Dari awal. Saya mau menjawab pertanyaan dari Freya. Hukum zakat dalam Islam. Hukum zakat dalam Islam adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum zakat ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholawata wa atuz zakata wal arkaul ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terima kasih atas jawaban. Terima kasih atas jawabannya. Barangkali ada yang mau bertanya? Saya Sabita Jenny mau bertanya tentang bacakan hukum zakat yang ada dalil-dalil dari Al-Quran. Barangkali ada yang mau menjawab? Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Sabita. Dalil tentang zakat dalam hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, Ajbirni bi amalin yudkhilnil jannah. Qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahimah muttafaqun alaihi. Artinya, beritahukan kepadaku tentang amal perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Lalu beliau bersabda, sembahyanglah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan sambunglah silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi. Nasi goreng rasanya gurih. Cakep. Dimakan di Kota Batu. Cakep. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Demikian dari presentasi kelompok 4. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.